Baik anak-anak, di bulan September ini kita sudah sampai pada materi ku berbagi infak dan sedekah. Di bulan September di kompetensi 3.2 menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr, Quran Surat Al-Baqarah tentang infak di jalan Allah. Kita lihat di buku siswa Al-Quran Hadis di halaman ke-29. Perhatikan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiku, artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat yang wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lebih luas lagi, pengertian sedekah meliputi harta dan jasa. Bahkan senyum pun bisa diartikan sebagai sedekah. Membuang ranting dari jalan atau menyingkirkan duri dari jalan itu pun juga sedekah. Nah, infak dan sedekah hendaklah dengan harta yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi anak-anak kalau punya makanan, punya buah-buahan, bersedekah kepada temannya, jangan kasih yang ada ulatnya, jangan kasih yang busuk ya. Kasih yang bagus. Ya, syukur yang bisa berbagi, misalkan cuman satu buah ya dipotong berdua begitu. Kemudian lalu kepada siapa kita memberikan infak dan bersedekah? Ini Allah juga sudah mengajarkan di dalam firman-Nya Quran Surat At-Taubah ayat 60. Saya baca artinya saja. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, ini yang kita utamakan. Kemudian orang-orang miskin, yang ketiga pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Kemudian berikutnya yang kelima untuk memerdekakan budak. Kemudian keenam orang-orang yang berhutang di jalan Allah. Kemudian fisabilillah untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan harus diingat bahasanya berinfak, bersedekah harus diniatkan lillahi ta'ala, ikhlas hanya berharap balasan dari Allah. Quran Surat Al-Fajr ini juga menyebutkan di dalam ayat 15-18 yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ini penjelasan ayatnya, nanti anak-anak bisa baca sendiri, difahami.
Nah, berikutnya ada penjelasan di riwayat di hadis, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang muslim atau orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat, dengan tidak baik. Beruntunglah orang yang memelihara anak yatim. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Ini artinya berdekatan. Orang yang memelihara anak yatim nanti di surga berdekatan dengan Rasulullah. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Fajr ayat 18, Allah memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama, seperti dalam Quran surat Al-Maun yang sudah kita hafal. Baik, ini materi yang Pak Indra sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.